Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua sehat-sehat saja, amin. Saudara, banyak yang sakit hari-hari ini. Teman-teman di STA Jember juga banyak yang sakit. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjaga dan menyembuhkan kita semua. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 22, kita membaca ayat 54 sampai ayat yang ke-62. Ini adalah kisah penyangkalan Petrus. Dia menyangkal mengenal Yesus, dia menyangkal pengikut Yesus. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah penyangkalan Petrus menyatakan kepada kita 2 fakta, 2 kenyataan yang harus kita perhatikan. Fakta yang pertama adalah bahwa ada kelemahan, ada keberdosaan yang dapat dialami oleh orang-orang percaya. Jadi sebagai pengikut Kristus kita ini masih bergumul dengan yang namanya kelemahan. Kita bergumul dengan yang namanya keberdosaan. Bahkan orang Kristen sekaliber Petrus sekalipun, dia dapat menyangkal Yesus. Dia dapat jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, menyangkal Yesus seperti yang Petrus lakukan adalah masalah keberdosaan. Ini masalah kelemahan. Seorang yang sebelumnya bersemangat mengatakan, aku akan setia mengikut engkau sekalipun dalam penjara, aku akan rela mati bersama-sama dengan engkau, tetapi di saat ada tekanan, di saat ada pergumulan, dia memilih menyangkal mengenal Tuhannya. Saudara, ini fakta yang harus kita sadari. Bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita masih bergumul dengan yang namanya kelemahan. Amin. Atau semua di sini sudah kuat semua, tidak ada pergumulan sama sekali. Tidak, saudara. Bahkan orang Kristen sekaliber Petrus, pengikut Tuhan, ya salah satu dari antara 3 orang terdekatnya Yesus. Bahkan mungkin dalam saat ini saudara, seorang pendeta sekalipun, pengkhotbah terkenal sekalipun, dengan jemaat ribuan orang itu masih mengalami pergumulan, kelemahan dan keberdosaan. Itu fakta yang pertama harus kita ingat. Nah, fakta yang kedua dari kisah penyangkalan Petrus, kita juga melihat hal yang sangat indah, yaitu kasih karunia Allah yang sangat besar. Amin. Kasih karunia Allah
terhadap orang-orang yang pernah gagal di dalam keberdosaan, orang-orang yang pernah jatuh di dalam kelemahan, bahkan orang-orang yang menyangkal seperti Petrus. Ada kasih karunia Allah yang besar, ada pengharapan akan pengampunan. Ini hal yang sangat luar biasa, amin. Allah itu kasih yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita masih bergumul dengan kelemahan, bergumul dengan yang namanya keberdosaan. Tapi di sisi yang lain, kasih karunia Allah menjadi pengharapan bagi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dan kita mau sungguh-sungguh bertobat dari kejatuhan kita, dari kegagalan kita, dari penyangkalan kita, Tuhan akan mengampuni kita, bahkan memulihkan kita dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Mari kita bersyukur bahwa ada jaminan pemeliharaan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, kisah ini mengajar kita untuk apa? Untuk waspada, untuk berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak mengalami dosa seperti yang Petrus alami atau dosa-dosa yang lain. Dan ayat ini menjadi pengharapan bagi kita bahwa sekalipun kita mungkin satu saat kita pernah jatuh, jangan menyerah saudara. Jangan merasa kita terbuang dan tidak ada artinya dalam hidup ini. Kasih karunia Allah besar bagi kita. Yang penting kita mau bertobat. Yang penting kita mau kembali kepada Tuhan. Dia akan mengampuni kita dan memulihkan kehidupan kita. Saudara, pengkhotbah terkenal yang sekali berkhotbah 3.000 orang dimenangkan namanya Petrus. Rasul yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dalam waktu 1 jam saja 3 kali menyangkal Yesus. Seorang rasul yang menyembuhkan seorang lumpuh dari lahirnya adalah Petrus, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saat dia berkhotbah lagi 2.000 jiwa dimenangkan. Dan setelah itu melalui pelayanannya tiap-tiap hari saudara, gereja Tuhan ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh pelayanan siapa? Oleh orang yang pernah jatuh, yang pernah menyangkal Yesus, tetapi mau bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari saudara, tidak jarang kita ini mengecewakan Tuhan, amin. Tidak jarang kita juga bergumul dengan dosa-dosa kita. Bahkan mungkin kita jatuh dalam kegagalan rohani. Tetapi bersyukur saudara, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau kembali berbalik kepadanya, ada pengampunan dan ada pemulihan yang luar biasa. Mari kita melihat beberapa hal saudara ya. Setidaknya ada 2 hal besar yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama bahwa sebagai orang percaya kita ini kalau enggak mau dikatakan sering kali, ya kadang-kadang kita ini sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu pernah merasa mengecewakan Tuhan? Halo? Kena karnaval sedikit aja enggak mau berjuang supaya bisa bergereja. Ya mungkin kita sakit lemah sedikit sudah loyo, ada pergumulan sedikit, kita enggak setia lagi, seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita berbantah-bantah. Ini realita yang harus kita akui. Saya melihat diri saya, kadang-kadang saya sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Lihat Petrus saudara, Petrus sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Bagaimana tidak saudara? Di dalam pasal 9 ayat 20 ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah, engkau Tuhan, engkau Juru Selamat. Bahkan Yesus di bagian yang lain berkata, berbahagialah engkau Petrus. Sebab bukan kamu yang menyatakan itu, tetapi Allah Bapa yang ada di dalam kamu. Ini orang yang luar biasa. Tetapi di saat ada tekanan, dia mengatakan, enggak, aku enggak tahu, aku enggak kenal, itu bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Saudara, ini tentunya sangat mengecewakan Yesus. Kadang kita ini anak Tuhan, sewaktu-waktu gaspol, semangat, sewaktu-waktu loyo. Sewaktu-waktu kita kalau nyanyi luar biasa, haleluya. Kadang kebaktian, ini lagu apa ini begitu.
Dan masih banyak hal lagi, saudara. Berbeda dengan Yesus yang terus setia. Di dalam tekanan Yesus, dia mengakui akulah Mesias. Dia tidak takut. Tapi Petrus dalam tekanan dia menyangkal Yesus. Yesus dihadapan kepada mahkamah agama. Tetapi dia dengan berani menyatakan siapa dirinya. Tetapi Petrus diintimidasi oleh seorang hamba imam besar. Dia menyangkal Yesus. Itu satu hal yang sangat-sangat mengecewakan, saudara. Lalu ada orang yang bertanya, apa bisa sih orang Kristen tulen itu berdosa seperti Petrus? Kalau seorang itu pengikut Kristus sejati, bisa enggak dia menyangkal Yesus? Jawabannya bisa loh, saudara ya. Contohnya Petrus. Siapa yang meragukan Petrus seorang pengikut Kristus yang sejati? Tidak ada, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal yang kelima, kita melihat bagaimana Petrus pertama kali dia bertobat saat dia menjala begitu banyak ikan. Dia menyadari berkat Tuhan, lalu dia turun ke air dan dia datang kepada Yesus. Dia berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa. Lihat, Petrus ini seorang petobat, saudara. Dia menyadari keberdosaannya. Sementara banyak orang Kristen yang gak sadar keberdosaannya. Tapi Petrus dia seorang Kristen sejati. Dilihat dari pertobatannya. Nah, kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat 68 dan 69. Ketika ada banyak orang yang meninggalkan Yesus karena keras ajarannya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak juga pergi meninggalkan aku? Apa kata Petrus, saudara? Tuhan, itu ayat 68-69, pasal 6 dari Injil Yohanes maksud saya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini menunjukkan Petrus seorang Kristen tulen. Dia menyadari keberdosaannya, dia mengenal Yesus sebagai Mesias, dan dia dipanggil dan dia mengikut Yesus. Tetapi seorang pengikut sejati ini, dia mengalami kelemahan rohani juga. Saudara, jangan kaget kalau ada di antara kita orang-orang percaya yang mengalami pergumulan dengan dosa. Tugas kita adalah saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong. Amin. Bukan malah menjatuhkan, saudara ya, bukan malah merendahkan. Ini hal yang sangat penting. Nah, saya mau mengingatkan kembali, menjadi Kristen itu kan soal pertobatan dan iman, saudara ya. Ini adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, pertobatan dan iman. Coba kita baca lagi Kisah Rasul 20 ayat 21, supaya kita tegas dengan ini. Kisah Rasul 20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, menjadi Kristen itu harus melalui pertobatan dan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah dari kehidupan keberdosaan kita dan percaya kepada Yesus yang telah mengangkut dosa-dosa kita di atas kayu salib, kita bukan seorang Kristen. Makanya saya pernah katakan, saudara, bahaya sekarang ini dialami oleh orang-orang Kristen yang lahir di keluarga Kristen, yang tidak mendapat Injil, yang tidak mendengar Injil secara pribadi dan bertobat secara pribadi. Menyadari keberdosaannya, mengenal Yesus sebagai juru selamat, dan oleh pertolongan Tuhan dia bertuhankan Yesus. Jadi menjadi Kristen itu soal bertobat dan percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa menjadi Kristen tanpa meninggalkan dosa-dosa kita, karena kalau kita mau berbalik kepada Allah, kita harus meninggalkan jalan dunia ini. Seperti kalau saya mau ke utara, saya harus meninggalkan selatan. Betul Bapak Ibu? Kalau saya mau ke timur, saya harus meninggalkan barat. Kalau saya mau memeluk Allah, saya harus melepaskan dunia ini. Itu pertobatan.
Iman adalah percaya bahwa Yesus telah memikul dosa-dosa saya, telah menyelamatkan saya. Dan saya tidak percaya pada agama saya, pada kekuatan saya, pada usaha saya. Seperti yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kedua, keselamatan itu sepenuhnya kasih karunia. Itu anugerah oleh iman. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Jadi menjadi Kristen artinya saya menyadari keberdosaan saya mengenal Yesus sebagai Mesias. Saya datang kepada Allah dengan meninggalkan dunia ini. Saya memeluk Allah dan melepaskan dunia ini. Dan saya percaya Yesus telah mengampuni dosa-dosa saya. Ini disiplin rohani yang harus kita kerjakan, saudara. Udah banyak, ya. Ini pengalaman saya, mahasiswa-mahasiswa yang belajar teologi kebanyakan dari keluarga Kristen, sedikit yang menjadi Kristen karena Injil. Sehingga mereka kadang-kadang tidak benar-benar mengalami pertobatan. Tapi sekali lagi saudara, orang sekali berpetrus pun masih juga bisa mengalami pergumulan yang hebat, bahkan sampai melakukan dosa yang mengerikan. Tetapi pertobatan dan iman ini harus kuat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertobatan dan iman ini bukan sekali, saudara ya. Oh enggak, ini tiap hari. Karena orang yang bertobat seperti Petrus, orang yang beriman seperti Petrus, seperti semua kita sekarang lah, saudara. Pertobatan dan iman kita itu tidak menempatkan kita dalam satu kotak yang melindungi kita dari keberdosaan. Tidak sama sekali. Kita tetap hidup di dunia yang telah berdosa, di dunia yang jahat. Kita masih juga dapat menerima pengaruh buruk dari dunia ini. Ingat kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak kebal terhadap dosa. Jadi iman dan pertobatan kita tidak menempatkan kita dalam satu kotak yang melindungi kita dari keberdosaan dan kelemahan itu. Makanya saudara, kehidupan Kristen itu harus dimulai dengan pertobatan dan iman, dan terus menerus hidup dalam pertobatan dan iman. Pertobatan itu harus setiap hari, karena apa? Kita semua rentan terhadap keberdosaan seperti yang dialami oleh Petrus. Bapak Ibu, jika seseorang yang sudah bertobat, sudah percaya Yesus, kemudian dia jatuh seperti Petrus, dia butuh bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin dia nanti akan jatuh lagi, saudara. Ya, seperti Petrus berlaku munafik ketika dia makan di Antiokhia dengan orang-orang Kristen non-Yahudi, tetapi setelah perayaan agama Yahudi datang, dia bersifat munafik dan dia meninggalkan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dia takut, dia akhirnya makan dengan orang-orang Kristen Yahudi. Dia ditegur oleh Petrus, munafik kamu Petrus. Petrus butuh bertobat lagi, kembali lagi memperbarui komitmennya. Karena memang pertobatan dan iman tidak membungkus kita dari bahaya itu. Enggak, saudara. Makanya kita harus terus bertobat dan terus memelihara iman saat kita jatuh dalam dosa. Amin. Ada yang sudah enggak jatuh dalam dosa lagi? Saat-saat tekanan itu siapa yang enggak bersalah, saudara? Dan kita juga perlu bertobat dan kita perlu meneguhkan iman kita saat Tuhan melalui firman-Nya menunjukkan dosa-dosa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi pertobatan dan iman itu adalah gaya hidup kita setiap hari. Ada kalanya kita jatuh, tetapi ingat tidak sampai tergeletak, tapi kita bertobat. Kita meneguhkan kepercayaan kita melepaskan dunia dan memeluk Yesus. Dan kita meninggalkan dosa-dosa kita dan percaya, Tuhan, Engkau telah mati bagiku di kayu salib. Engkau memikul dosa-dosaku. Semua selesai. Oleh karena pengorbananmu yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Ini kekristenan, saudara. Nah, mari kita melihat. Kok bisa ya orang sekali berpetrus itu menyangkal Yesus. Bahkan sampai 3 kali. Kita telah belajar beberapa waktu yang lalu. Ya,
tentang keberdosaan Petrus, tetapi saya mau kita melihat lagi beberapa hal saudara yang penting. Kenapa ya? Kenapa kok bisa ya dia ini dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Dia itu hidup dekat dengan Yesus. Selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia makan bersama-sama dengan Yesus, dia melayani bersama-sama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus yang besar. Petrus ini saudara pernah membuat sebuah statement yang luar biasa. Dia akan setia sampai mati. Tetapi kenapa saudara? Petrus gagal. Nah mari saudara, mari kita lihat bersama bahwa sebenarnya kegagalan, kejatuhan rohani itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Itu pasti ada kemunduran rohani sebelumnya. Orang itu biasanya lemah, brek jatuh. Mungkin dapat diumpamakan seperti ban kempes saudara ya. Pernah mengalami roda kendaraannya bocor halus? Pernah ya? Istilahnya, oh ini bocor halus ini om. Ada bocor. Jadi dia masih bisa dipakai selama beberapa hari, mungkin beberapa waktu, beberapa jam. Enggak terasa, tiba-tiba pas, kempes sudah. Tapi enggak pernah ban itu langsung kempes, kecuali meledak ya kalau mungkin kena paku besar. Tapi secara rohani saudara, saya mau mengatakan bahwa keberdosaan, kejatuhan itu bocor halus. Kita udah lemah dulu dikit, udah mulai kecewa, putus asa, tapi tetap ke gereja. Nggak kelihatan kalau dia itu ada masalah. Tapi waktu khotbah disampaikan, udah nggak enak hatinya, nyinggung aku ini. Terus balik lagi, besok masih ke gereja lagi. Terus mulai ilfil dengan penerima tamunya begitu, mulai nggak enak, udah ngeritik musik, oh ini pendeta nih, oh ini pengerja nih, tapi ramah sudah ketemu, haleluya, apa kabar, baik-baik saja, bocor halus. Yang biasanya haleluya dia bangkit, mulai kayak unyil, haleluya dia bangkit, mulai biasanya kebaktian 2,5 jam, semangatnya luar biasa, 1,5 jam udah gatel semua, sudah pengen keluar. Tapi nggak kelihatan, ini bocor halus. Seperti Petrus nggak kelihatan, tapi dia bocor halus loh saudara. Setelah kempes, tahu-tahu, loh kok nggak nang gereja lagi. Seperti saya jadi gemuk lagi itu bocor halus saudara. Saya enggak menghadapi kelemahan saya cinta gorengan itu. Seandainya saya makan gorengan besok bertobat enggak sampai segede ini. Tapi karena bocor halus saudara ya akhirnya kadang-kadang saya membuat alasan. Memang ya harus gemuk lagi, eman-eman klambinya yang gede-gede gak dipakai suwe. Jadi saya mengeluarkan stok lama saudara. Tapi itu bocor halus itu, jangan dicontoh. Saya enggak tiba-tiba langsung 100 kilo. Pasti dari 80, 80,5, 80,7, 90 saudara. Moro-moro, loh kok iso 100 maneh? Loh ya iso ae bocor halus. Mulutnya bocor. Dosa itu bocor halus, saudara hati-hati ya. Nggak ada orang tiba-tiba keluar dari gereja tanpa ada masalah sebelumnya. Nggak ada, itu bocor halus. Ya mungkin orang mengalami kemunduran rohani tetapi tidak kelihatan. Tetapi karena terus-menerus bocor, tidak segera ditembel, tidak segera diatasi. Pada waktu ada perasaan tidak enak, bertobat, kemudian percaya. Kemudian pada waktu kebaktian sudah mulai tidak nyaman, tidak diatasi masalah itu. Tiba-tiba, pas. Rohani semakin lemah dan akhirnya meninggalkan gereja. Ya contohnya saja dosa yang lain ya sama seperti dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Memang tetap sama istrinya kalau kebaktian gandengan saudara ke gereja, nyanyi bareng, makan bareng. Tapi sudah mulai ada kekecewaan mungkin, ada hal yang tidak enak, tidak segera dibereskan. Pegel mbek bojone menengai dipendem. Ndak aku ini kok gak enak hati sama kamu ya. Kenapa Pak? Kan harus diselesaikan cepat. Kalau enggak dipendam suwe-suwe, kok
bojoku gak kayak bojone kono ya. Mulai saudara bocor alus sudah, mulai banyak masalah. Kan dosa dari pikiran. Terus mulai loh kok di gereja ono jemaat anyar kok, wih oke ini. Mulai dilihat-lihat, mulai berpikir seandainya bojoku kok itu ya. Nah, mulai saudara. Dikit-dikit, terus mulai coba-coba kenalan, saya itu mulai tahu-tahu setan kasih umpan, brek jatuh dalam dosa dah. Saudara hati-hati kalau ada kebocoran rohani. Amin. Dalam hal apapun juga. Saudara mungkin tidak, anak merasa tidak nyaman sama orang tua, segera selesaikan, segera bertobat, segera bereskan. Saudara. Kalau enggak, lama-lama papa kok gini ya, mama kok gini ya, terus dipelihara terus, ya sih makan bareng sama papa, Pak. Tapi lama-lama, tahu-tahu, wis aku enggak pulang lagi ke rumah. Hati-hati. Bocor alus, saudara. Mungkin pendeta juga masih tetap berkhotbah, pelayan, tetap melayani, memimpin doa, ya memimpin sharing, memimpin kebaktian, tapi bocor alus. Ada kelemahan, ada kemunduran, tiba-tiba brek, jatuh. Waspada kalau ada masalah-masalah rohani dalam diri kita. Amin. Waspada saudara, itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi ada pergumulan, ada pelemahan dalam diri kita dan itu membawa kehancuran yang sangat-sangat besar. Petrus ada kelemahan-kelemahan yang tidak dia bereskan saudara. Mari kita melihat apa sih yang menyebabkan kegagalan Petrus. Bocor alusnya di mana Petrus ini saudara? Ya, perhatikan saudara, ternyata kejatuhan Petrus, bahkan kegagalan rohani kita itu terjadi ketika kita sudah mulai menolak firman Tuhan yang tidak kita sukai. Ketika kita menolak firman Tuhan yang keras mungkin bagi kita, sehingga kita tidak nyaman dengan firman Tuhan itu. Kalau orang terus-menerus tidak suka dengan firman, menolak firman-firman tertentu dan mengadopsi, menerima yang enak-enak saja, ini bocor alus begitu ya. Lihat Petrus, setelah Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Engkaulah juru selamat, engkaulah Tuhan yang berkuasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka seperti ini, dengar ya murid-muridku, tidak lama lagi aku akan menderita. Tidak lama lagi aku akan ditangkap, aku akan dibunuh. Tetapi aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa kata Petrus? Dia tarik Yesus, guru, itu enggak boleh terjadi sama kamu. Masih ingat kisah itu Bapak Ibu? Ya. Guru, itu enggak boleh terjadi. Lalu apa kata Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus mulai mengalami kelemahan rohani, kemunduran demi kemunduran sampai penyangkalannya sebab dia tidak bisa menerima firman Tuhan yang keras. Dia tidak mau Yesus menderita, dia tidak mau Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan, bahkan dikuburkan dan bangkit. Dia tidak mau. Aku tidak mau firman itu. Aku tidak mau itu terjadi. Guru, itu tidak boleh terjadi. Saat orang sudah mulai memilih-milih kebenaran, tidak suka sama firman Allah yang tertentu dan memilih yang dia sukai, itu awal kebocoran rohani. Ingat pada waktu di Taman Getsemani, Petrus ini nggak mau firman Tuhan saudara ya. Petrus, iblis sudah menuntut untuk menampi kamu. Waspadalah, berjaga-jagalah, supaya kamu tidak jatuh. Tetapi aku berdoa untuk kamu, supaya ketika kamu insaf, kamu dapat menguatkan saudara-saudaramu. Tapi apa kata Petrus? Tidak Tuhan, aku tidak akan jatuh dalam pencobaan. Aku akan setia mengiring engkau, di penjara sekalipun, mati sekalipun. Dia menolak firman Tuhan saudara. Dan ketika dia tidak mau Yesus menderita, dan dia menyangkal bahwa dia akan ditampi, akhirnya dia jatuh. Pes. Balik jadi nelayan lagi saudara. Bukankah kita semua cenderung melakukan hal yang sama seperti Petrus lakukan saudara?
Alkitab ini kan 39 buku perjanjian lama, perjanjian baru ada berapa buku? Berapa? 27. Itu semua harus dicintai, amin. Dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita ini suka milih-milih ayat-ayat yang gampang, ayat yang aku senangi, tapi nggak mau ayat-ayat yang keras. Kadang pengkhotbah, aku khotbah toko Mazmur ae enak, tapi nggak mau mengkhotbahkan yang sulit-sulit. Saudara, kalau saya nggak baca Alkitab semuanya, saya mau yang enak-enak saja, waduh, bocor rohani saudara. Makanya, saudara cintai firman Tuhan. Saudara, kalau dikhotbahkan dari teks mana saja syukuri, amin. Ini Pak Pendeta wis 1 bulan, ini 2 bulan kok pertobatan ae. Kok iman ae. Aku pengen berkat-berkat gitu loh, pengen kesaksian yang wow-wow gitu loh. Kapan ya Om Doni dibawa ke surga lalu dikasih perjamuan ya? Saudara, ada seperti itu. Contoh, aku itu suka khotbah-khotbah tentang kesembuhan, tentang harga diri, tentang motivasi yang mau. Ini khotbah kok Petrus, Yesus, Taman Getsemani, gak mari-mari. Mbok yo ganti loncat topik yang lain gitu loh. Saudara, kejatuhan rohani terjadi saat saudara mulai memilih-milih teks mana yang saya suka, berita mana yang saya suka, mana yang tidak mau dengar. Seperti Petrus, itu gak boleh terjadi, aku gak akan seperti itu. Bapak Ibu suka khotbah tentang pertobatan? Saudara, satu waktu saya khotbah tentang berkat, ya tergantung teksnya saudara ya. Kalau Bapak Ibu mencari khotbah tentang harga diri, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, paling ketemu 1 ayat 2 ayat. Enggak ada tuh di semua Injil, enggak ada itu. Ciptaan baru itu ada di 1 Korintus, di 2 Korintus. Nah ini waktunya Lukas, ya itu yang dibaca, ya itu yang diterangkan, ya itu yang dipelajari. Amin. Jangan dipilih-pilih. Kapan mari seri Lukas yo? Sorry, Kisah Rasul lagi meh podo mana. Saya udah selesaikan khotbah seri Mazmur ya. Sekalipun tidak semuanya, tapi bagian-bagian pentingnya sudah saya sampaikan. 1 Tesalonika sudah, Kejadian sudah, kehidupan Musa sudah, Keluaran sudah. Semua harus dipelajari, jangan pilih-pilih. Amin. Saudara, apa yang terjadi dengan kesehatan saudara kalau yang dipilih makan daging kambing terus? Gak mau sayur, gak mau buah, gak lama ambeien saudara. Makan itu 4 sehat 5 jam. Makan semua. Ketika dihidangkan makanan yang sehat, ada karbohidrat, ada sayur, katanya harus 50% dari jumlah di piring itu. Kemudian ada daging, ada protein. Makan semuanya, jangan pilih-pilih. Ada orang yang tidak mau makan daging sehingga kurang protein, yang kriin-kriin kata orang Jawa saudara ya. Tahu kriin-kriin? Makan semuanya. Anak saya ini saudara, aduh yang satu nggak mau sayur. Susah saya. Kalau makan itu ada bawangnya, dibuang. Sehat nggak kira-kira kalau orang seperti itu? Halo? Loh kan nggak mau menjawab. Sehat nggak kira-kira? Jangan pilih-pilih ayat saudara. Aku suka khotbah tentang berkat, kesembuhan, mujizat, tapi nggak mau pertobatan, tapi nggak mau iman, nggak mau kesetiaan. Nggak, saudara bocor halus. Lama-lama ketika mengalami pergumulan dalam hidup, katanya Tuhan baik. Yang aku dengar cuma berkat. Saat sakit langsung kecewa. Kita nggak suka Tuhan itu mendidik kita dengan sakit, dengan penderitaan, dengan kelemahan. Saudara, bocor halus. Baca, pelajari semuanya. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, hal yang berikutnya, kenapa Petrus bisa mengalami kegagalan seperti itu, saudara? Karena dia lebih percaya kepada dirinya daripada firman Allah, saudara. Dia sombong, dia congkak.
Pada waktu Yesus mengatakan, Petrus waspada, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Kamu hati-hati ya nak, kamu yang kuat. Enggak Tuhan, aku kuat, aku bisa. Aku enggak seperti yang lain. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Ini sombong saudara. Saudara, kesombongan rohani membutakan kita pada kelemahan-kelemahan kita. Merasa hebat, wah aku kuat, aku enggak akan jatuh. Akhirnya sembrono saudara ya, jatuh, hancur. Ada, saya penginjilan ke sana, kemana? Ke bar. Ya hati-hati loh, pengaruhnya buruk loh. Wah aku mah kuat, aku enggak jatuh iman. Kata Tuhan hati-hati loh pergaulan. Enggak, tenang aja. Enggak lama 2 bulan jadi pemabuk juga. Saudara, dosa itu berawal dari kecongkakan, dari kesombongan. Lihat, baca Yesaya 14 ayat 14. Ini adalah kejatuhan dari setan. Yesaya 14 ayat 14, kejatuhan dari Lucifer. Ya, lihat. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sombong dia. Dia tidak sadar diri, tidak kenal diri. Dan itulah yang dipakai untuk menggoda Hawa. Kalau engkau makan dari buah itu, matamu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang jahat, tahu tentang yang baik. Saudara, tanpa kerendahan hati, saudara, kita mengalami kebocoran rohani. Kita enggak akan datang kepada Tuhan. Kita enggak akan mengiyakan firman Tuhan. Ketika Alkitab diberitakan tentang kelemahan, aku tidak seperti itu. Sudah lebih baik kita lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada diri sendiri. Amin. Seperti Petrus ini, biarpun orang lain goncang, orang lain meninggalkan engkau, aku tetap setia. Saudara, orang yang sombong itu bocor alus. Baca Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Oh, tidak ditulis. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, yang berikutnya apa saudara? Orang akan mengalami kegagalan rohani kalau apa? Kalau dia berada di dalam serangan setan. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, sadarlah Petrus, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Saudara, kadang kita ini tidak sadar kalau kita ini sedang diserang untuk dijatuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ini bahaya saudara, kita harus sadar bahwa setiap saat iblis itu akan berusaha untuk menjatuhkan kita seperti Yesus setelah dicobai berpuasa, pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, ketika dia gagal dia mundur dan dia mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Ya, termasuk di Taman Getsemani itu, termasuk di depan mahkamah agama itu. Petrus tidak sadar kalau dia sedang diserang. Bahaya, makanya setelah dia bertobat, coba kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, perhatikan itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Kalau kita sadar bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mau menerkam kita, pasti kita akan berjaga-jaga, kita enggak akan lengah. Saudara, kalau seandainya di Jalan PB Sudirman ini ada 5 singa, dari mana ya? Dari Ragunan mungkin jatuh di situ 5 singa. Kira-kira Bapak Ibu mau keluar rumah enggak kira-kira? Enggak kan? Kalau keluar sudah siap dengan mungkin bawa senjata untuk melindungi diri. Tapi kalau kita nggak sadar ada singa di situ, kita jalan aja santai tiba-tiba hop. Seperti cicak-cicak, seperti nyamuk yang tidak sadar ada cicak-cicak di dinding itu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Ayo nyanyi. Datang seekor nyamuk, hop.
lalu ditangkap. Kalau saudara nggak sadar, iblis mengintai kita, hap. Makanya banyak doa, amin saudara. Rajin bergereja, setia melayani. Kalau sementara orang kebaktian kita di alun-alun, hap, hati-hati. Sementara orang berdoa, saudara lagi tidak tahu di mana, hap. Bocor alus. Saya juga jangan sampai bocor alus. Tapi kalau bocor, segera ditembel. Amin. Segera datang kepada Tuhan. Kemudian saudara, kita ini jatuh secara rohani karena apa? Kita ini tumpul terhadap peringatan-peringatan firman Tuhan. Kita enggak peka terhadap firman Tuhan. Petrus sudah ditegur. Petrus, murid-murid berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi mereka malah tidur saudara. Sampai Yesus datang lagi. Hei bangun, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Tidur lagi, Yesus datang lagi. Sudahlah tidur sana. Kadang kalau ada teguran firman kita enggak peka saudara ya. Kita enggak juga segera melakukannya. Hati-hati itu bocor alus. Apalagi kalau sudah dengar khotbah kayak tidak mau tahu gini saudara. Petrus ini, doa ya, enggak doa. Setia ya, enggak setia. Layani Tuhan ya, enggak melayani. Hap. Nah, ini hati-hati. Betul, ketika mereka tidak berdoa, ketika datang tekanan, mereka lari tunggang langgang. Mereka meninggalkan Yesus dan menyangkal Yesus, tetapi Yesus yang berdoa sampai peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Dia kuat menghadapi tekanan yang harus dia hadapi. Amin saudara. Lagi saudara, kenapa sih orang jatuh dalam dosa? Karena apa? Menghadapi tekanan secara daging, bukan secara rohani. Kita ini kalau ada apa-apa seringkali yang muncul kedagingannya. Contoh Petrus, ketika orang bergerumun, bergerombol hendak menangkap Yesus, Petrus mengeluarkan pedangnya, lalu dia menetakkannya itu di telinga Malkus, hamba imam besar itu. Tetapi Yesus tidak suka dengan itu. Petrus, stop sudah, kata Pak Robi Marini. Hei, kau stop sudah. Lalu Yesus memegang telinga Malkus, sehingga apa yang terjadi? Telinga itu pulih kembali. Artinya apa? Petrus kenapa jatuh? Karena menghadapi masalah secara jasmani. Kalau kita punya masalah, mana orangnya? Mana orangnya? Berani sama saya? Enggak berdoa. Sekarang ini dikit-dikit sudah ancam, dikit-dikit sudah, woi kita enggak tahu saya binaragawan ya, enggak tahu saya pesilat ya. Tapi enggak doa, enggak lari pada Tuhan. Ya, masalah di kampus dikit-dikit sudah langsung marah, sudah, tak hajar kamu ya, begitu. Kehilangan sudah langsung bawa parang, mana itu? Mana? Enggak doa lagi, enggak datang kepada Tuhan lagi. Ingat kata Tuhan Yesus, kalau ada masalah, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Diolok, dihina, apa kata Ibu Gembala? Berlutut cari Tuhan, kesukaran, berlutut cari Tuhan, enggak mengedepankan kedagingan ini. Petrus melakukan itu dan dia gagal. Dan yang berikutnya, Petrus hidup dalam kepura-puraan, saudara. Kenapa dia tidak segera lari saja, tapi dia pura-pura peduli sama Yesus. Dia melihat dari jauh. Tapi ketika seorang hamba perempuan, kamu pengikutnya? Enggak, aku tidak kenal. Saudara, Petrus itu seperti seorang seorang tentara dengan bodi tegap, dengan tubuh hebat, tetapi hatinya kecil. Ya, hatinya kecil. Lawan sama perempuan, hamba perempuan, dia jatuh, saudara. Ada banyak orang yang secara penampilan kayaknya rohani, kalau ibadah luar biasa, tapi mengalami pergumulan sedikit dia sudah meninggalkan Tuhan. Mari, hati-hati dengan kebocoran-kebocoran itu. Amin. Cintai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Cintai semua. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih.
Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan sombong, jangan angkuh. Sadar, ada musuh yang sementara terus mencoba menjatuhkan kita. Jangan tumpul rohani, dengar nasihat firman Tuhan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersifat daging, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan kebaikan dan jangan berpura-pura, tapi beranilah hidup seperti apa adanya. Yang berikutnya, bagian yang kedua saudara, lalu bagaimana kita bisa dipulihkan? Jawabannya adalah bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada dua hal yang membuat Petrus ini bertobat. Yang pertama, ayam berkokok. Yang kedua, pandangan Yesus. Ini yang sangat berdampak dalam pertobatan Petrus. Ya, ketika dia sudah ingat ayam berkokok, ternyata benar kata Tuhan, aku bersalah. Ketika Yesus melihat dia, lalu dia menyadari kesalahannya, dia pergi dan menangis dengan sedihnya. Dia terseduh-seduh. Dan setelah dia menyadari kesalahannya, Yesus datang dan dia dipulihkan dan dipakai dengan luar biasa. Amin. Apa yang terjadi dengan Petrus saat pertobatannya? Petrus itu ingat firman Tuhan, saudara. Kalau kita sedang jatuh, ada dalam pergumulan, yang penting itu ingat firman Tuhan. Saat Petrus jatuh, dia ingat perkataan Yesus. Nah, ini dia sudah mengatakannya, bahwa aku akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam ini berkokok. Dia ingat firman Tuhan, saudara. Kita perlu mengingat firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat-saat pergumulan kita, saat-saat penderitaan kita, saat-saat keberdosaan kita. Ingat firman Tuhan. Ada orang yang bilang begini, Ibu Gembala, saya nggak ke gereja lagi. Kenapa? Saya nggak layak. Saya nggak pelayanan lagi ya. Kenapa? Saya nggak layak. Yang diingat hanya pikirannya sendiri, tapi nggak ingat firman. Apa kata firman Tuhan? Tidak ada seorang pun yang layak, tetapi semua dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Kan begitu. Menghadapi orang, udah tinggalkan dia, nggak layak dia. Saudara, tuntun orang pada pertobatan, kan begitu. Jangan dihakimi seolah-olah kita ini paling benar sendiri. Saya pun nggak layak, kan begitu. Siapa yang layak? Kalau tidak hanya karena anugerah dan kasih karunia saja. Yuk pelayanan, saya nggak layak. Kalau saudara terus berpikir tidak layak, saudara benar-benar tidak layak. Karena saudara tidak menerima anugerah Tuhan yang telah melayakkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Itu penting. Kemudian harus insaf akan dosa-dosa kita. Oh, aku sudah salah, lalu bertobat, lalu berbalik, lalu menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita perlu bersedih atas dosa-dosa kita, atas pelanggaran kita, seperti Petrus, dia menangis terseduh-seduh, menangis dengan sedihnya. Ya memang itu berbeda-beda tiap orang. Tapi kalau orang habis mukul orang, ketawa-ketawa, nggak ada sedihnya, nggak ada pertobatannya, itu nggak akan pulih hidupnya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Amin. Dan kita harus merangkul korban Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya Petrus tahu, saudara, bahwa saat Yesus ditangkap, dia mulai mengadakan karya penebusan buat orang berdosa. Kalau saudara sedang jatuh dalam pergumulan, rangkul, peluk Yesus. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyelesaikan karya keselamatanku di atas kayu salib. Amin. Saudara, terima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan undur, aku sudah terlanjur jatuh, aku sudah terlalu dalam jatuh. Tidak, kasih Tuhan lebih besar. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Ingat kata firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba yang putih tentunya. Amin. Dan hasil pemulihan, saudara, kalau kita mau bertobat, luar biasa. Siapa yang berkhotbah pada saat Pentakosta? 3.000 jiwa diselamatkan oleh khotbahnya. Petrus.
Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan seorang lumpuh dari lahirnya? Usianya 40 tahun, saudara. Sudah tidak ada otot, tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi Tuhan pulihkan seketika. Siapa yang ketika ditangkap, ketika diancam, dia berkata kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia? Siapa? Petrus. Kalau kita gagal, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Dan Dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita dari segala kejahatan kita. Dan Dia juga akan memakai kita kembali. Bahkan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Sama-sama kita berdiri.